Sin Yang Hao, pemirsa Anda hari ini menyaksikan ada 3 perempuan tangguh di Metro TV. Nah, tadi kita sudah menyaksikan juga yang pertama ada penampilan dari Miss Chinese Indonesia 2024. Kita hari ini akan bahas lagi lebih lanjut seputar perayaan Lunar New Year. Biasanya disebut Imlek. Imlek merupakan momen yang penuh makna. Tentu sebuah perayaan penuh kebersamaan, keberuntungan, dan harapan baru. Tahun 2025 ini kita akan memasuki tahun ular kayu. Dalam tradisi Tionghoa, ular melambangkan kebijaksanaan, kelincahan, dan juga strategi. Sementara kalau bicara elemen kayu, itu melambangkan pertumbuhan, keharmonisan, dan juga kreativitas. Tahun ini menjadi simbol penting untuk menghadapi tantangan dengan kecerdasan, ketangguhan, dan inovasi. Kami hadirkan kisah dari 3 perempuan luar biasa yang sudah menginspirasi di bidangnya masing-masing. Inilah spesial dialog 3 perempuan tangguh. Nah, hari ini pemirsa sudah hadir bersama saya di studio Metro TV. Ada 2 wakil menteri perempuan tangguh juga yang tentu Anda sudah kenal. Yang pertama kita sapa Bu Vero. Halo, apa kabar Ibu? Valen. Ini adalah wakil menteri perempuan Indonesia dari Kemen PPPA pemirsa. Dan satu lagi ada Airin Umar, Cece Airin Umar. Gimana Cece wakil menteri? Sehat? Sehat tuh. Itu pemirsa. Jadi kali ini saya mau ajak Anda. Kalau seandainya kita merayakan Lunar New Year, itu kan pasti banyak tradisi-tradisi yang menarik dan selalu ditunggu-tunggu biasanya. Kalau yang saya tunggu sih biasanya bagi-bagi angpau. Oh iya. Kan belum menikah kan? Masih single. Masih single. Kita beda soalnya di sini, kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi. Oh jadi open house. Nah, kalau misalnya tradisi untuk Lunar New Year, Bu Vero duluan. Bu Vero biasanya apakah tetap melakukan tradisi-tradisi yang selama ini familiar dilakukan pada saat Lunar New Year atau mulai ada adaptasi dengan tradisi-tradisi ini? Enggak, memang tradisi ini udah ya itu tetap kita lakukan setiap tahun ya. Karena makna dari Chinese New Year itu sebenarnya berkumpul keluarga di situ. Kita ngobrol, etika, tata krama, itu kita belajar semua di atas meja. Jadi itu sebuah tradisi yang sebenarnya yang harus terus dilakukan. Apalagi di zaman Generation Z Zillennial ya. Nah, tapi katanya, masa iya sih kok sama mulu dari tahun ke tahun. Sedangkan sekarang ini penuh dengan kesibukan. Biasanya kan gitu. Justru ya. itu. Milenial, Gen Z. Pasti akan banyak alasan untuk pulang ke rumah. Justru itu harus dipertahankan. Tradisi harus dipertahankan. Karena gak ada tradisi, gak ada historical. Ya, anak muda berkreatif terus. Tapi bagaimana makna, etika, karakter building, tata krama, hierarki keluarga, bagaimana manggil om, tante, hormat, itu semua tradisi-tradisi yang harus dipertahankan. Harus dipertahankan ya. Itu kalau versi Bu Vero pemirsa. Coba kita tanya kepada Cece wakil menteri hari ini. Kalau ini mewakili Gen Z nih. Nah itu dia. Kan biasanya milenial, Gen Z itu pasti banyak ya alasannya. Mungkin ada yang positif. Pasti banyak dong kalau di Indonesia. Apalagi perempuan-perempuan yang mau, aduh saya ini penuh dengan kesibukan. Hari ini ada meeting ini dan mepet nih agendanya sama Chinese New Year. Gimana? Kalau saya merasa saya setuju sih sama Bu Vero ya. Bagus. Setuju itu sebelum diomelin. Setuju kalau keluarga itu harus berkumpul. Ya toh, keluarga harus kumpul, tradisi-tradisi itu harus diikutin lah. Tetap kecuali dijaga, ya? beberapa tradisi. Contohnya kalau nanyain terus kapan merit, kapan punya anak, kapan punya cucu. Nah itu jangan ditanyain. Nah, sama anaknya jangan digituin. Oh iya benar. Ini tuh
separuh curhat ya. Ya sekalian kan kalau mama papa nonton kan juga tahu sendiri Benar, kan. itu juga fakta sih. Karena mungkin banyak orang-orang yang mengalami itu jadi males pulang kan. Padahal kita tahu kalau seandainya lagi Lunar New Year itu banyak makan-makan, Itu yang bikin pulang. angpau-angpau. Itu zaman Itu mama juga. saya sih kalau nanyain merit-merit. Kalau saya enggak kok. Nah, Oh gitu. Good. Nah, ini harus belajar kayak gini nih. Apa perubahan? Ini kan modern. harus wanita mandiri, Tangguh. perempuan tangguh. Betul. Jadi yang Setuju. penting empowering. Setuju, Oke. empowerment. Nah, Nah, yang jadi- kayak gini nih percontohannya. Tapi tradisi tetap di-keep sih. Ya. Justru malahan sekarang kalau yang seumuran kita ya, itu kebalik sih, kita udah ngambil responsibility-nya kira-kira ya 50% lah. Kayak contohnya masak-memasak, ya toh itu udah mulai. Ngedekor. Mama kan sekarang tinggal nunjuk. Itu agak naik dikit, ke kanan dikit gitu kan dekor-dekornya. Ya kita cuman, itu, Yang dekor? dekor gue, Bu. Oh, oke. ada lagi yang bantuin kan. Iya, terus last minute pula kan. Tapi dari meskipun ngomel, tapi itu jadi satu kebersamaan gitu loh. Karena sepanjang tahun kan kita pasti sibuk dengan dunia sendiri. Ya toh. Kadang-kadang juga mikir, ya berapa lama sih waktu yang kita habiskan bersama keluarga. Iya. Dan apalagi sekarang kan banyak keluarga yang terpencar di mana-mana ya. Yang ya kuliah di mana, kerja di mana gitu loh. Terus mama papa juga traveling terus ya toh. Jadi pas ada acara Imlek ini ya tempat yang Kesempatan. oke untuk baik. Dan itu satu momen ya sebenarnya. Satu-satunya waktu di zaman sekarang yang begitu semua orang distraktif. Maksudnya ya kita itu punya satu titik di mana kita harus kumpul keluarga, ke rumah om, tante, yang mungkin Oma, kita opa. nggak, ya oma-oma, yang mungkin kita tante oma ya, kita bilang adik oma lah. Nah, itu sebenarnya momen kita tuh silaturahmi ya, Ya. maksudnya Painin. pencampe lah ya, namanya betul. kita tuh menghormati campe, painin gitu. Nah, kepada big family pemirsa. Nah, kalau seandainya kita lihat kan yang ditunggu-tunggu tadi selain angpau, biasanya kan makanan. Terus ada Jangan yang ditunggu. namanya Aku sambut langsung. Jangan, di atas 30 tahun nggak ada. nggak ada. Nggak ada. Kalau belum menikah, Exactly, Oh, benar. tapi peraturan kan tergantung keluarga. Jangan merubah tradisi. Keluarga Udah, saya diikutin 30 tahun aja. nggak ada angpau lagi. Gini nih pemirsa, Gini nih, yang nih. akan selalu diperdebatkan kalau seandainya ada yang tidak sesuai ekspektasi, tapi nggak apa-apa. Itu kembali lagi ke keluarga masing-masing. Nah, biasanya yang ditunggu kalau makanan apa? Wah, which Ya, one? makanan rumah udah pasti sop kalau saya. Oke. Saya suka sop ikan, Oh my god. bakso ikan. Aduh. Kalau aku hot pot sama gohyong. Karena gohyong ada resep dari nenek turun temurun. Ya sekarang juga bukan mama yang masak sih. Sekarang yang masak neni aku. Neni yang jagain dari kecil. Jadi sampai sekarang masih di keluarga. Jadi gohyong itu resep keluarga Jadi lah. Neni bisa jadi chef dong. Tuh, hebat kan? Naikin jadi Multitasking profesi. Oh iya Chef, benar ya. perempuan Empowerment. tangguh, Baik, pemirsa. nanti kita tangguhin. Jadi multitasking, multitalent, ya kan? Kalau aku Multitasking. suka nungguin ini nih, nastar, ada Oh, itu udah pasti. Wah. cookies, Kalau itu cookiesnya. ya kan? Wah. Nah, Sama itu. kue kapit. Kue kapit. Oh iya kue kapit. ya. Kalau beberapa daerah di Indonesia ada yang sebutnya kue sepit, Semprong. kue semprong, ya kan? Ya. Nah, Sama kue sagu itu namanya apa? apa ya namanya ya? Yang warna Yang putih. Yang putih ya. Nah, Ada yang putih itu keju-kejunya seru juga tuh. kan. Itu bisa bikin di rumah Iya, pakai cetakan. cetakan. Terus petok-petok gitu kan biar dia keluar. Ini tradisinya sama kita. Iya. Nah itu, nah tapi kan itu selain makanan yang kita tunggu, terus kita harus tetap menjaga momen kebersamaan, sudah pasti pemirsa. Coba kita tanya lagi, kalau seandainya lagi selebrasi Lunar New Year di rumah, Bu Vero, pasti kan banyak anak-anak yang datang, terus ada tetangga-tetangga Ngumpet yang saya. datang. Nah, Ya siap angpau. Oke, itu satu cara menjaga kebersamaan setiap angpau. Cara yang lain lagi apa? Apakah ada nonton bareng di rumah, main games bareng, apa-apa? Apa hanya ngobrol Ya, aja? kayaknya main games bareng itu harus Betul. dimulai dilestarikan. Setuju. Harus main games bareng ya? Ya. Oke, berarti itu salah Karena satu itu caranya. kebersamaan ya sebenarnya. Kalau nonton bareng kan nggak ada komunikasi ya. Betul. Kalau main bareng itu kan kita bisa contok-contokkan di sana. Gamesnya apa biasanya? Ya game ular tangga kan. Nah, Ular bisa tangga. tuh Benar. contoh, ya kan? Ini banget kan kayak aduh tiba-tiba dari tinggi Kompetitif, gitu kan? Kompetitif. Nah, kalau Cece Wamen apa? Aku biasanya di rumah rame banget sih kan, karena kan itu bertepatan sama ulang tahun papa. Jadi hari pertama lunar kalender itu ulang tahun papa juga. Jadi ya
biasanya rame, cuman 2 tahun terakhir udah aku belokin, makanya kita selalu nggak di Jakarta. Kalau lunar calendar jadinya benar-benar hanya keluarga. Jadi yang ditunggu-tunggu udah pasti. Ya kalau biasanya kadang-kadang makan bareng udah pasti. Kedua kita suka pakai baju kembaran nyokap gue. Pakai baju kembaran seragaman semua, kan. ya. Makanya kita di rumah aja jangan. Kalau yang ekonomi kreatif harus ngasih dong ide sekarang, nggak boleh sama. Ada, jadi Kan ekonomi kreatif. main board games ya kan. Jadi board games yang kemarin aku kasih lihat ke kamu itu aku bawa ntar ke sana kan. Terus kalau di keluarga kan ada yang bukan hanya di Indonesia, ada di beberapa negara yang lain. Kalau pas ngumpul itu kita ada main Chotai-Tea. Ada main kartu, tapi ya lucu-lucuan. Jadi instead of pakai duit, kita pakai bedak. Jadi kalau kalah itu dicoret tuh mukanya bedak garis kan. Digambar pakai lipstick gitu ya? Jangan, lipstick susah. Digambar pakai bedak. Jadi in the end of the night itu pas ngeliatin muka sendiri Lucu. udah yang lucu. Tapi kan itu membawa kebersamaan ya, karena kan itu ada strategisnya juga. Terus kalau board game juga ada strateginya, itu yang kita lihat-lihatan itu bisa telepati nih. Nih kayak gini ya keluar ini ya. Kalau gitu nanti tahun ini saya main board game deh. Ada banyak di kantor. Kan? Oke. Iya macam-macam. Kalau di rumah aku biasanya main game, terus yang menang atau yang kalah itu disiapin makan. Jadi harus makan yang banyak hari ini. Mukbang dong jadinya. Jadi kesempatan untuk menggendutkan badan. Wah. But it's okay, it's Kan part nggak of usah dipikirin. tradisi. Iya betul. Ya kan? Karena gemuk itu kan besok kan. Hari ini makan. Nanti lagi Nggak usah pikirin soal besok. kehidupan sehatnya lagi kan. Nah, Tapi itu kalian tadi. gamenya apa biasanya? Kalau gamesnya, kita biasanya main kartu juga. Tapi main kartu tapi nggak dengan cara, kan biasanya suka diasosiasikan dengan hal-hal negatif kan. Ya. Nah sekarang hadiahnya diganti. Misalnya ada cookies, ada coklat misalnya gitu. Itu Cookiesnya di dalamnya susah ada- kan makannya. Ada kata-kata keberuntungan nggak? Ada, itu Oke. fortune cookies. Nah, pemirsa, kita nanti akan bicara lagi soal yang fortune, soal keberuntungan. Nanti kita juga akan undang Miss Chinese Indonesia untuk bergabung bersama kita bertiga di sini. Kita lihat kalau dari sudut pandang Gen Z sebenarnya gimana ya. Nanti usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Metro TV dalam 3 perempuan tangguh. Nah, tadi kan 2, sekarang ada satu lagi pemirsa. Miss Chinese Indonesia 2024, ada Irin Clarissa. Halo Irin, apa kabar? Halo, baik. Tadi kamu udah bagus ya perform untuk merayakan selebrasinya Lunar New Year pemirsa. Coba kita tanya, kalau Irin biasanya untuk memaknai Lunar New Year itu, kamu kan dari Gen Z nih ya Iya, kan? Nah betul. gimana memaknai Lunar New Year? Kalau untuk aku pribadi, Lunar New Year itu sih suatu event yang sangat bermakna ya. Karena kita bisa kumpul-kumpul, terutama aku dari luar daerah, aku dari Palembang. Jadi biasanya keluarga aku yang dari Palembang itu ikutan ke Jakarta, atau dari kita yang di Jakarta pulang ke Palembang, buat sama-sama kumpul, makan-makan. Nah ya kan, tetap sama kan? Makan Kan itu harus Janjinya kayak gitu. dipertahankan. Nah, Makannya kan. Makanya. Nah, sekarang kita mau bicara soal stigma pemirsa. Walaupun kita di sini sebenarnya empat-empatnya ya, keturunan Tionghoa tapi warga negara Indonesia, dan empat-empatnya adalah perempuan. Di sini ada 3 perempuan tangguh. Kita coba tanya, kalau di tengah stigma minoritas itu, apakah walaupun di tengah stigma ini sudah ada yang namanya kesetaraan, sudah ada yang namanya kita tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan, suku dan bangsa apapun. Apakah ada yang mengalami, oh sebenarnya masih ada kok stigma seperti itu? Bu Vero mengalami? Saya rasa hari ini di zaman Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Gibran, intoleransi selesai ya. Karena kemarin itu kita juga sama-sama merayakan acara Natal bersama. Jadi tahun lalu itu tuh benar-benar dengan seluruh Pak Presiden yang mimpin kita merayakan. Dan kebetulan tahun ini Imlek Menteri Agama juga men-state ya. Maksudnya ayo meriahkan dengan lampion dan segala macam. Jadi saya yakin kita sudah maju ya. Cara pikir,
tinggal generasi kita bagaimana diberdayakan aja. Oke, di tengah yang terjadi hari ini pemirsa, bahkan dalam skala pemerintah saja semuanya sudah berusaha untuk disiapkan sedemikian rupa supaya tidak ada lagi namanya stigma minoritas seperti itu. Kalau Cece Wamen, apakah mengalami, mungkin ada pernah sempat terjadi, oh kenapa aku dibilang minoritas atau cerita-cerita seperti itu pernah? Kalau cerita-cerita pasti ada. Cuman sekarang kan kalau buat saya apakah kita merasa discriminate atau enggak sebagai Chinese atau sebagai women ya. Itu balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kita aja tuh mau didiskriminasi atau enggak. Kalau itu adalah pilihan. Kalau enggak kan kita jadi victim ya. Oh, kita didiskriminasi terus nih. Semua victim. We can't control other people, we can control ourselves. Jadi buat saya Kabinet Merah Putih ini yang sangat spesial banget. Namanya aja Kabinet Merah Putih. Merah Putih itu lambang apa? Darah dan tulang. Kita belek ini semuanya sama semua kok. Ya toh. Jadi tahun ini yang Imlek ini cukup spesial apalagi di Ekraf karena banyak banget kreativitas yang akan disalurkan lewat contohnya di Jakarta Taman Mini saya baru ngeliat wah ini nanti ada lantern nih, ada lampion. Dan yang happy banget adalah sebenarnya ini kan bukan berhubungan dengan race, religion atau apa ya, tapi festivities untuk kebersamaannya. Jadi dari festivities kebersamaannya dengan ada Lantern Festival itu, semua orang bisa ikutan kok. Iya. Emang harus Chinese doang yang bisa ikut kan? Enggak. Nanti Dan itu seru juga loh. bareng-bareng kan? Betul, liburnya bareng-bareng, makannya juga silaturahminya bareng. Yang ya senangnya libur ya. Ada beberapa profesi bisa Tapi menteri nggak boleh libur. Makanya. Iya, itu baru aku bilang, ada beberapa profesi yang mungkin boleh liburan gitu. Nah kalau Irin gimana? Apakah kamu di kacamata seorang Gen Z, ini Gen Z pemirsa, bagaimana mau memandang teman-teman yang mungkin tergolong atau yang mungkin merasa dirinya, aduh saya mungkin minoritas deh di negeri ini? Mungkin kalau dari kacamata saya sendiri, pasti ada pikiran-pikiran tersebut. Tapi sekarang di mana kita Gen Z ini mayoritas menggunakan media sosial ya, justru yang saya temukan itu malah kita menggunakan media sosial itu untuk bukan menggembar-gemborkan, apa ya, untuk menyatakan kalau kita ini harus toleransi. Bahkan banyak sekarang event-event atau tema-tema dari berbagai seminar pun udah mulai membicarakan tentang toleransi. Yeah. Bahkan salah satunya itu dari event yang saya ikuti, Miss Chinese Indonesia, kita sendiri mengangkat tema untuk toleransi dan juga adanya menghargai akulturasi. Jadi saya rasa itu hal yang baik sih. Betul, jadi di media sosial juga ya, jadi sarana mengkampanyekan hal-hal yang positif pemirsa. Tapi kalau misalnya kita lihat nih, mungkin ada, mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi tidak bisa digeneralisir juga ya. Mungkin case by case ada perempuan Tionghoa yang mungkin merasa tertekan atau punya banyak permasalahan gitu, tidak bisa berbicara. Apa yang bisa disampaikan Bu Vero? Karena ada dua perempuan yang benar-benar berani dan tangguh di sini. Saya rasa di sini kita juga tidak membicarakan bahwa kok kayaknya perempuan Tionghoa gitu ya. Saya rasa masa sekarang ini memang banyak perempuan-perempuan yang belum bisa. Artinya mereka tuh karena mereka nggak berdaya. Jadi maksudnya stigma waktu menikah, ikut suami, dan ekonominya nggak ada. Terus balik lagi ke saya, kementerian kita itu kan lebih banyak ngurusin perkara jadinya. Kasus, makanya saya happy banget sebelah kreatif kan. Kayak bagaimana diberdayakan, dikreatifkan, nah saya dorong. Tapi di kita ya perempuan itu masih. Dikasih Jadi kerjaan. kalau perempuan buat saya, perempuan itu kalau ekonominya nggak ada, istilahnya ngomongnya nggak ada duit lah. How can they speak? Itu udah normal gitu loh. Jadi kita harus tahu hulunya apa, hilir benar. Kita mesti selesaikan perkaranya karena panjang ya, kasus kekerasan itu semua di kita. Betul. Tapi bagaimana menyelesaikan, kita harus lihat apa dasar kenapa ibu yang menikah muda. Kita bilang pernikahan muda. Setelah kita pikir, iya kenapa nikah muda? Karena kita ngomong bicara ekstrim ya. Sekarang tuh child free, banyak perempuan-perempuan yang tidak mau punya anak. Benar, di satu sisi yang memang udah educated. Tapi di sisi lain, masih banyak perempuan yang menikah muda, terus karena keluarganya nggak mampu, dan karena dia nggak berani KB juga, karena dengerin suami bilang belum, nggak boleh, ataupun apapun hal yang jadi mereka ngikut. Ya. Terus tanpa berpikir mereka punya anak, anaknya 4, minimal 4, 5, 6, terus ada yang belasan juga ada ditemukan. Dan bagaimana? Terus setelah besar, nggak ada uang, ya cukup-cukup makan lah. Pasti ketika anak 15, dia akan, oke,
udah punya pacar, nikah, keluar, Dia beban akan kurang. Itu otomatis. seperti itu, Ya, terus mindset itu. sampai nggak tahu kapan. Betul. Jadi itu akhirnya kita balik lihat akar permasalahan apa. Oke. Perempuan harus diedukatif. Perempuan harus berdaya. Perempuan harus mandiri. Paling ujung perempuan ekonominya harus ada. Yang paling ujung itu sebenarnya sudah ketahuan soal ekonomi ini kan jadi salah satu akar masalah. Bagaimana Anda sebagai CC Wamen perempuan pemirsa mau mengencourage perempuan-perempuan yang mungkin merasa dirinya saya mungkin nggak bisa membuat penghasilan saya sendiri, membiayai kehidupan keluarga, bagaimana? Kalau buat saya, I'm not a feminist, I'm a humanist kan. Berarti I stand for humanity. Kalau buat saya tidak ada kata tidak bisa, mau atau tidak saja. Kalau mau pasti bisa. Dan kalau misalnya mau, itu stigma-stigma yang lain itu kita punya keberanian untuk merontokkan itu enggak. Contoh ya, saya kan cewek, mana mungkin kayak gitu. Saya kan Chinese, mana mungkin kayak gitu. Banyak alasan, saya kan ini, saya nggak kuliah, saya nggak ini, saya nggak itu. Banyak sekali alasan-alasan yang kita berikan kepada diri sendiri. Ini self-paralyzing masalahnya. Jadi balik lagi ke hati kita sendiri, what is it that you really want and how hungry are you? Apabila benar-benar mau, apapun juga bisa diterobosin. Udah ngelewatin sendiri kok. Apalagi sekarang dengan adanya Bu Vero di sini yang menjadi tameng buat semua perempuan tangguh sama anak-anak, ya toh. Jadi ya tambah jalan. satu. Kreatifnya. Nah, tambah kalau kreatifnya itu ada beberapa sisi. Kalau dari aircraftnya sendiri kan kita melihat, saya selalu melihat kalau kreativitas itu bisa muncul apabila kita ingat dengan masa kecilnya kita kembali menjadi anak-anak dan tidak ada barrier-barrier. Ini harusnya kayak gini ya. Kalau saya jadi arsitek, ini harusnya seperti ini, seperti itu. Forget about all the rules. Ask your own heart, maunya apa? Kalau misalnya maunya itu, percaya gak kalau kamu bisa? Ini bukan namanya sombong kan, tapi percaya gak sama yang di atas kalau kamu dilahirkan diberikan keinginan seperti itu, berarti kamu diberikan daya, capacity yang bisa, tergantung kaki mau melangkah atau enggak. Kalau mau, saya yakin pasti bisa. Dan dari creative juice itu, makanya selalu kita melihatkan dari kreativitas itu bagaimana kita bisa melangkah maju untuk untuk diekonomikan supaya ada dampak ekonominya, dan ini bukan terhadap diri sendiri doang, tapi juga terhadap negara. Kalau kita jadi woman yang ada di sini, kebetulan kan disorot kamera terus kan. For us is just be a lighthouse gitu loh. Menunjukkan bahwa it's possible. And you're not Semuanya alone. bisa ya. Semuanya bisa. Bukan tidak bisa, tapi mau apa enggak gitu ya. Oke, pemirsa Anda penasaran kan? Jadi kalau seandainya mau berdaya di bidang masing-masing dari apapun yang terjadi kondisi sekitar kita, dengan kesulitan apapun ternyata bisa. Nah, nanti kita akan bahas lagi kalau di bidang mereka masing-masing dari 3 perempuan tangguh ini seperti apa sih kerasnya dan perjuangannya di tiap bidang sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita juga akan bahas lagi dari cerita 3 perempuan tangguh ini seperti apa sih kalau di bidang mereka masing-masing. Nah, di sini masih ada Bu Vero, ada CC Irene, kemudian ada Miss Chinese Indonesia 2024. Kita akan tanya satu-satu. Saya mau kupas dulu dari Bu Vero. Bu Vero ini selalu paling menarik pemirsa karena jadi tameng perempuan dan anak-anak di Indonesia. Salah satu contohnya juga. Bu Vero, kalau dari perjalanan Bu Vero, apakah pernah ada di bidang PPPA, ada nggak sih yang benar-benar kisah menggugah hati, tapi ibu tetap berjuang untuk menyelesaikan persoalan itu sampai ini bisa jadi kisah inspiratif untuk orang? Ya maksudnya kisah-kisah memang banyak ya, tapi menurut saya bagaimana potensi-potensi dari ibu ya ketika mereka kena kekerasan dan mereka mau balik lagi itu. Jadi pekerjaan maksudnya kayak ketika mereka kena kasus KDRT atau apapun, biasanya itu kan mereka diselamatkan. Tapi ya kasus kita banyak ya, kayak TPKS, kayak kekerasan seksual, kekerasan anak, ataupun TPPO ya, penculikan orang. Jadi awalnya itu mereka tuh biasanya kerjaan yang gampang. Kerjaan gampang apa? Dikirim dengan uang, dikasih uang di awal banyak. Atau sorry to say, kerjaan prostitusi. Hard to say tapi ya memang realita karena easy money. Nah karena ekonominya nggak ada itu yang kadang-kadang mereka setelah udah selesai
ditolong, akhirnya karena tidak dibina, itu akan kembali lagi biasanya. Karena ujung lagi balik nggak punya uang. Nah inilah yang harusnya diberdayakan. Harusnya kita take this opportunity untuk kita tolong. Jadi vokasi-vokasi, kalau di saya itu pengalaman-pengalaman lebih banyak ke caregiver. Karena melewati pandemi, kita ada home care waktu itu ya, sebelumnya ya, ini pengalaman pribadi. Tapi di Kemen PAA, saya melihat itu yang menjadi permasalahan, bagaimana kita membina ini agar tidak kembali lagi. Tapi seperti pekerjaan profesi, itu yang harus kita tingkatkan. Makanya vokasi-vokasi yang bagus, terakreditasi, balai-balai, itu harus disertifikasi. Itu menjadi tolak gimana mereka akhirnya bisa bekerja dengan baik. Jadi mau caregiver, mau jadi chef, bahkan saya bilang hal-hal paling kecil, kita bekerja sebagai waiters pun, itu harus dilatih. Karena balik lagi, mental anak sekarang ya, Gen Z, apa zaman-zaman anak-anak muda atau ibunya lebih gampang. Tapi ketika kita latih, kita mesti latih etika, bagaimana berkata-kata, bagaimana karakter building juga harus ada. Baru berikutnya adalah kita melatih skill dari menggosok, membersihkan, itu semua ada skill. Jadi itulah yang harusnya kita berdayakan di sini. Tapi balik lagi di Kementerian Perempuan dan Anak itu kita lebih hanya dalam kasus indeksnya berapa. Kalau misalnya di perempuan kita kasus kekerasan turun, artinya kita tahu antar kolaborasi kementerian itu bekerja dengan baik. Karena ujungnya di kita. Tapi kita butuh kolaborasi, kalau vokasi, tolong dong di tenaga kerja, dengan kreatif, instansi, tolong institusi dong lain ya, naikkan, badan-badan yang lain. Ya, kan? itu harus. Tapi tolak ukur kita adalah di kementerian kita. Bagaimana menurunkan kekerasan, menaikkan indeks pemberdayaan perempuan dan anak. Nah coba kalau Irin dari sudut seorang anak muda, bagaimana kamu mau berkontribusi untuk menaikkan perempuan harus bisa berdaya? Mungkin aku cerita sedikit. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu, sebenarnya aku tuh korban kekerasan di salah satu kampus dulunya. Aku sempat ngajuin permohonan juga, sebenarnya ada ke PPPA, ke Komnas Perempuan, dan lain sebagainya. Singkat cerita, aku sempat jatuh depresi, sampai keluar kampus, pokoknya sulit sekali untuk bangkit. Tapi kemudian betul kata Ibu Vero, itu pun perlu ditolong, dan pada saat itu pun saya juga ditolong oleh teman-teman gereja, teman-teman kantor, saya juga coba dari keluarga pun juga ikut membantu gitu. Dan di situ pun saya merasa kayak mungkin ini second chance buat saya untuk kembali bangkit dan untuk ada hidup yang baru. Dan akhirnya pun saya mencoba gitu, saya coba di Miss Chinese dan akhirnya saya ketemu teman-teman baru, saya terbuka opportunity yang lain. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ingin berdaya, saya setuju sih dengan kata Ci Airin juga, kalau kita mau pasti kita bisa, dan memang kita pun memang harus punya pihak-pihak yang menolong kita, dan saya sih berharap saya bisa menjadi salah satu pihak yang menolong juga. Seperti itu. Sebenarnya sih saya juga punya cita-cita ingin menolong orang-orang seperti itu. Gitu. Itu jadi salah satu contoh ya. Tapi kamu berarti adalah salah satu perempuan yang tangguh juga. Kamu bisa melewati fase-fase yang mungkin sudah pasti, bukan mungkin, tidak menyenangkan untuk kita, tapi bisa terlewati. Benar. Ya, oke. Mudah-mudahan kamu bisa membantu lebih banyak lagi korban-korban yang lain. Amin. Nah, kalau Cici Wamen, apakah dari sudut pandang seorang yang praktisinya adalah berkecimpung di dunia ekonomi kreatif, kamu juga berbisnis, kamu juga punya banyak kegiatan sebelumnya di dunia bankir. Nah, bagaimana peran perempuan di dalam situ? Apakah ada hal-hal baru yang juga tidak bisa diragukan? Perempuan juga bisa. Perempuan bisa melakukan apapun juga. Kalau dibilang profesi-profesi tertentu itu hanya laki-laki yang bisa, itu saya rasa tidak benar gitu loh. Sebagai contoh, kalau di banking itu selalu satu panel discussion cewek sendiri, ya kan? Sekarang udah bergeser gitu. Dan sering ditanya, kamu di stage itu terasa terintimidasi gak sih? Kagak,
Because it's all about a bunch of humans sitting here together. That's all kan. Memang opportunity untuk tampil akan lebih rendah. Kenapa? Karena apalagi yang sudah married dan punya anak, karena kan waktunya itu agak terbatas. Tapi sekarang di dunia perbankan itu sudah ada realization tersebut kan. Jadi disparity itu sudah sangat berkurang. Kedua di dunia gaming sama juga ya toh, karena kan banyak orang yang engineer atau coder itu cowok semua. Tapi sebenarnya sekarang juga kita ngelihat hackathon yang kita lakukan dilakukan oleh Women in Blockchain di Malaysia waktu itu, di mana dipaksain bahwa 40% harus komposisinya wanita. Yang menang cewek loh. Dari 40% itu bahkan yang menang dari cewek. 100% itu ya kan. Jadi 100% 40%-nya wanita Perempuan. karena kan harus kan. Kita mengharuskan secara apa? Dan yang menang? 60%-nya yang menang tim wanita. Jadi Tuh kan? it is possible. Jadi aku nggak mau mengatakan bahwa wanita lebih unggul atau men lebih unggul, karena in the end of the day we're all humans, right? Yang aku pengen encourage adalah ke wanita yang di luar sana, let's shift dari victim mentality ke creator mentality, karena kan aku kreatif ekonomi. Jadi creator mentality, create your own life, create your own face. Untuk yang lain di sekitarnya kita, I'm quite lucky because setiap kali berkarir itu ada yang bantuin, ya toh. Jadi ada senior baik perempuan ataupun laki-laki yang mengulurkan tangan. Dibully pernah nggak? Pernah. Tapi tetap ada aja angels yang datang untuk ngebantuin. Pertanyaannya, which one do we want to focus on? Fokus ke orang yang ngebantuin dan feeling grateful, atau pada fokus yang bully? ngebully? Ya toh. Karena once you shift our focus, trust me, the universe will be there to help. Gitu. Oke, itu ada cerita-cerita pemirsa dari dunia apapun itu, dari permasalahan apapun itu, ternyata jadi perempuan tangguh itu adalah pilihan. Pilihan yang tentu tidak hanya yang ada di sini saja yang bisa memilih, Anda di rumah juga bisa memilih hal-hal itu, apalagi momennya tepat ya, tahun baru, semangat baru, itu adalah di Lunar New Year kali ini. Nanti masih ada yang seru-seru lagi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih menyaksikan 3 perempuan tangguh hari ini. Nah, jadi kita kali ini akan main games pemirsa. Karena perempuan itu tidak hanya soal tangguh itu tidak hanya bicara fisik saja, tapi juga kecerdasan dan ketangkasan. Hari ini saya mau menghadirkan ada beberapa simbol. Nanti kita tanya, kalau seandainya simbol ini muncul dalam perayaan Imlek, maknanya kira-kira apa ya pemirsa? Ayo, saya ajak Anda kita main games hari ini. Nah, kita nanti akan tanya dan ini semuanya akan menjawab secara bergantian satu persatu sesuai dengan instruksi ibu-ibu. Oke? Karena saya pernah kena COVID, jadi sedikit agak pelupa. Brain Dan brain damage. Itu jangan salahkan COVID. ternyata bukan alasan. Itu keputusan sendiri. Jadi Habis itu gue nggak bisa jawab. harus dikasih note. Kalau nggak bisa jawab. Coba ya pemirsa kita lihat. Kita langsung main pemirsa. Kita lihat yang pertama. 3 perempuan tangguh harus menebak simbol apa ya? Teng 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 teng. Tebak arti simbol Imlek. Yang pertama, angpau. Berkat. Belon ditunjuk. Silakan Ibu Vero. Silakan Ibu Vero. Artinya berkat, hoki, uangnya banyak. Oke, kita lihat pemirsa jawabannya apa ya kira-kira? Makna dari angpau adalah berkat hoki uangnya banyak kalau kata Bu Vero. Itu tadi salah satu bentuk antusiasme kan? Nah, keberuntungan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Perempuan Indonesia harus Berbagi punya angpau. uang. Nah, Dapat angpau. maknanya adalah perempuan Indonesia harus punya uang. Yes, betul. Dari satu simbol angpau. Selanjutnya akan ditebak oleh Cece Wamen kita. Next, kita lihat Ya, baik. apa? Jeng jeng. Lampion. Ini artinya keterangan, jadi menjadi penerang untuk tahun yang baru ini. Lighthouse. It's a lighthouse, keren. It's a lighthouse. Menjadi simbol terang untuk melihat yang
apa tadi menerangi tahun yang baru ini ya. menerangin semua jadi ting, Kita ting, ting lihat gitu. pemirsa, lampion itu artinya apa sih? Aduh, jadi Simbol ini maknanya. Ternyata artinya adalah pengusir kegelapan, pembawa kedamaian dan penerang jalan menuju keberuntungan. Benar ya jawabannya ya? Oke, give applause kalau gitu. Ujungnya Keren hoki. loh Ujungnya ternyata. hoki. Yang ketiga, kita akan ditebak oleh Irin. Nah. Next pemirsa kita lihat. Barongsai. Apa Irin? Ya. Pengusir bala, kemeriahan, sama keberuntungan ya kali. Oke, dikunci jawabannya next kita lihat adalah makna dari barongsai pemirsa. Pengusir roh jahat. Bener tuh. Tuh kan, ini belum ada yang tahu loh simbol-simbol apa Berarti saja yang Hokkiannya ditebak. Holai Paiki. Artinya benar kan? Terus gue pleset tadi Holio. Ternyata benar loh. Next akan ditebak lagi oleh Ibu Vero ya. Kita lihat apakah Ada bisa. lagi? Next simbol apa yang harus ditebak? Oi, jeruk. Jeruk. Welcome. Ini pasti ada. Artinya Jeruk itu melambangkan manis, cantik, Ada yang asam loh. prosperity. prosperity. Kita lihat artinya pemirsa, jeruk yang biasanya ada di meja-meja kalau seandainya kita lagi makan-makan Imlek, kemakmuran dan keberuntungan. Benar. Aku ngerti. Kim Kiet. Nah, salah satu jenis jeruk pemirsa. Next akan ditebak lagi oleh Cuci Wamen kita. Apa ya kira-kira? Tadi jeruk sudah kue keranjang. Kue keranjang. Kue keranjang, oh tahu. Apa? Kue keranjang, ini kalau bahasa Mandarinnya namanya nian kau. Jadi nian itu artinya tahun, kau itu kue. Jadi kue tahunan. Dan kenapa ditaruh di keranjang? Biar gampang ditenteng-tenteng untuk dibagikan ke orang-orang yang lain. Oke. Nian juga bisa ada arti melekat. Melekat. Jadi kayak kan setiap orang pasti ya kongsi fa cai nian nian yoyi. Itu setiap tahun ada ikan. Tapi enggak, itu nian yang tahun. Ada nian yang nian. Oh iya, ada yang Nah. nian, yang lem. Jadi Jadi kamu ini memilih- merekat untuk kok jadi call a friend? Enggak dong. Digabungin semua. Jadi ini kue keranjang yang mana ada maknanya which is satu, tadi gue ngomong apa ya? Nian kau, kedua nian kau, nian yui bisa gampang dibawa ke orang-orang dan melekat karena dia poin-poin gitu, Yes. ada lekatnya, mempererat bangsa dan keluarga. Coba kita lihat pemirsa. Bener gak ngelesnya ya? Karena kue keranjang di setiap tahun itu adalah ternyata, aku rasa sih benar ya. Dilamain lagi. Pendapatan atau karir lebih tinggi dan tahun yang lebih Pendapatan lagi. Pendapatan. Pendapat. Ada fu-nya. Karena itu harus di stack up untuk masaknya. Karena ya, mungkin kayak biasanya Lego. disusunnya ya kayak Oh, gitu. gitu. Jadi Sekalian mungkin belajar punya kita. makna yang Benar, berbeda. kan? Nah, selanjutnya kita punya satu lagi Kita kan akan semuanya ditebak kita oleh Irin. Next kita lihat hujan. Wah, Emang ada hujan? Apa ini? Emang ada lambang hujan? Hujan. Prosperity. Hujan apa Irin? prosperity itu biasanya. Biasanya kalau kekeringan itu kan identik dengan hal-hal yang misal kayak rezekinya seret atau Ya, gimana terus dihapus hujan. betul. Berarti membawa kayak rezeki yang berlimpah gitu, menghapus kesengsaraan yang benar di juga sih. lalu. Makanya setiap kalau orang Imlek itu diharapkan Betul. mudah-mudahan Betul, nanti betul. hujan ya. Ada hujan keberuntungan. Next kita lihat pemirsa, artinya adalah ini penting loh sebenarnya kalau nanti jadi bahan obrolan waktu kumpul-kumpul keluarga, waktu Imlek, keberuntungan dan kemakmuran. lambangnya Memang. Tujuh itu beruntung dan makmur. Nah, ya kan. Jadi sebenarnya intinya setiap kali kita mau melakukan perayaan Imlek, ujung-ujungnya adalah bicara soal mudah-mudahan tahun ini makmur, mudah-mudahan tahun ini beruntung, mudah-mudahan tahun ini lebih mendapatkan banyak berkah di bidangnya masing-masing. Tadi kita ada seru-seru pemirsa main games, tebak-tebakan, nanti bisa jadi bahan obrolan waktu ketemu keluarga, waktu Imlek. Nah sekarang kita tanya, apa pesan quotes untuk pemirsa yang nonton merayakan Imlek kali ini? Seperti biasa mulai dari Bu Vero. Karena saya sandwich generation, di mana saya ada mama dan saya juga ada anak. Jadi pesan kepada mama, ya mungkin saya juga, oke, sama anak, perempuan yang berdaya, kalau memang mau karir, apa yang kamu suka, jalanin aja. Pesan buat anak kita adalah
harus berusaha, nothing is impossible. Yang paling penting adalah kita mau dan kita punya cita-cita. Dari Bu Vera pemirsa. Selanjutnya top loh dari Cece Wamen. Oh, aku dulu. Aku kirain aku di sandwich di sini. Kan? Rebutan sandwich. Lapar kita. Kalau dari saya sih luangkan waktu untuk keluarga. Jadi aku dulu kalau di luar selalu pengen balik kampung kan. Jadi sebenarnya kita punya gak sih kampung? Kampung itu bukan tempat, suatu tempat, tapi kampung itu adalah keluarga. Jadi luangkan waktu sesibuk apapun juga, luangkan waktu untuk balik ke keluarga. You never know how long you're gonna spend your time with them. Jadi itu aja sih. Nah itu, jadi pulanglah ke rumah Dan nanti makan yang untuk banyak. Imlek ini. Rayakanlah dengan makan-makan Betul. bersama Lupakan keluarga ya. diet, itu buat besok. Nanti besok mulai lagi. Kalau dari Irin, seorang anak muda. Kalau dari aku pribadi mungkin seize the moment. Jadi ketika kita ada di suatu tempat, coba kita singkirkan dulu gadget-gadget kita dan kita benar-benar fokus di satu tempat itu. Oke, Wise mudah-mudahan Wise. bagus ya. Kita berdua sandwich nih. Nggak ada sandwich. Itu jadi perempuan itu berdaya untuk segala level dan usia. Iya. Ya kan? Terima kasih loh Bu Vero. Terima kasih. Satu lagi. Ya Cece Wamen. Enggak, satu lagi harus ngomong sama mama. Oh iya. Pas nyampe jangan ditanya, kapan menikah? Oh iya betul itu. Ibu-ibu yang Coba Itu. dikasih pesan lagi sekali Benar nggak? lagi. Harusnya keluar Terus, ke dia. terus mamanya nanti bilang kalau datang jangan langsung nanya Hong Pao nali. Oh ya benar juga. Paunali kata dia. Tuh kan. Nah Bapak, nanti mudah-mudahan ini jadi pesan-pesan yang bisa diterima dan juga diimplementasikan oleh pemirsa di rumah untuk perempuan-perempuan tangguh dimanapun Anda berada. Terima kasih Bu Vero, terima kasih Cece Terima kasih, Wamen, Valen. terima kasih Irin sudah datang ke studio Metro TV. Itu dia pemirsa, tadi bincang-bincang seru kita hari ini. Kalau dari saya pesannya adalah tetaplah saksikan tayangan-tayangan seperti ini hanya di Metro TV. Akhir kata saya Valencia Melvinci, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa tahun depan. Xin Yan Hao. Xin Yan Hao. Xin Yan Hao. Xin Yan Hao. Oh sama. Metro TV,